Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan dengan NIM 2024 0501030004. Di sini saya akan membawakan tugas saya, yaitu presentasi video yang dimana dosen pengampu saya itu Muhammad Ibran SEMAK. Teman-teman, di sini saya akan membahas tentang materi kelompok 1 yang dimana itu tantangan over cost counting, dimana akuntansi biaya atau cost counting adalah bagian dari akuntansi yang fokus pada pencatatan, pengelompokan, dan analisis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam menjalankan usaha untuk memproses produksi. Fungsi cost counting juga mempunyai pokok produksi untuk menentukan harga yang diproduksi atau jasa, memberikan rincian unsur-unsur biaya agar manajemen tahu apakah biaya tersebut sudah sesuai, dan ketiga itu menjadi dasar perencanaan biaya, penyusunan anggaran, dan keempat itu memberikan informasi untuk penilaian biaya agar pengeluaran tidak berlebihan, dan terakhir yaitu menjadi sumber data bagi akuntansi atau manajemen dan akuntansi keuangan. Kita masuk di poin klasifikasi biaya dalam cost counting, yaitu biaya dalam cost counting itu dapat dibagi menjadi beberapa poin, yaitu ada berdasarkan fungsi. Kalau berdasarkan fungsi itu ada biaya produksi dan biaya non produksi, sedangkan biaya perilaku biaya itu ada biaya tetap, biaya variabel, dan biaya campuran. Adapun berdasarkan biaya berdasarkan pertanggungjawaban, yaitu biaya terkendali dan biaya tidak terkendali. Adapun biaya berdasarkan penelusuran dan objek biaya itu ada biaya langsung dan biaya tidak langsung. Kalau kita masuk di jenis-jenis cost counting, yaitu jenis-jenis cost counting yaitu ada standar cost counting yang membandingkan biaya standar dengan biaya aktual untuk mengukur efisiensi. Sedangkan biaya activity based cost counting yaitu menghitung biaya berdasarkan akuitas yang dilakukan untuk proses produksi. Yang keempat itu ada cost volume atau profit atau CUP, yaitu menganalisis hubungan antara biaya volume produksi dan laba termasuk perhitungan dan break off point, yaitu ada yang terakhir itu contribution margin, yaitu digunakan untuk mengetahui seberapa besar keuntungan setelah dikurangi dengan biaya produksi. Kita masuk di penerapan cost counting pada sebagian jenis perusahaan. Ada 3 macam, yaitu ada berdasarkan pada perusahaan daging. Contohnya itu fokus pada analisis barang termasuk keluar maupun masuknya, serta biaya seperti promosi dan persediaan. Yang kedua itu perusahaan manufaktur. Kalau perusahaan manufaktur itu dia lebih kompleks karena mencakup biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya produksi. Sedangkan pada perusahaan jasa yaitu fokus pada biaya operasional seperti gaji, listrik, administrasi karena tidak menghasilkan produk secara fisik. Baik, di sini saya akan membahas kelompok kedua, yaitu aturan dan prinsip transaksi dalam perbankan syariah. Larangan transaksi terhadap barang atau jasa yang diharamkan, yaitu larangan transaksi terhadap barang dan jasa yang diharamkan, yaitu seiring yang dikaitkan dengan prinsip muamalah yaitu kehausan, yaitu menghindar dari kemudaratan, yaitu kehausan menghindar kemudaratan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, yaitu sebagaimana hukum yang menetapkan keharaman suatu barang maupun jasa menyatakan secara empiris sebagai jenis bahan yang dinyatakan haram. Kalau dipakai seseorang muslim diantaranya adalah minuman, khamar, dan menggunakan bangkai atau hewan yang dilarang seperti babi, binatang bertaring, atau dimakan dan dipakai di kosmetik. Dalam transaksi yang ekonomi yang dijalankan menjadi batil, yaitu transaksi yang batil adalah transaksi yang tidak sah yang mengandung unsur-unsur menjadikannya tidak sah. Penyalahgunaan kegiatan pembiayaan syariah wajib mematuhi prinsip keadilan, keseimbangan, kemaslahatan, dan universalisme, yaitu serta tidak mengandung unsur riba, masyir, zalim, riwayah, dan objek haram. Adapun kita masuk di prinsip penghimpunan dana pada bank syariah yaitu ada prinsip larangan riba, prinsip keadilan dan transparansi, prinsip kemitraan, prinsip larangan gahar, dan masyir, di mana larangan riba adalah tambahan bunga yang diharamkan atau dilarang dalam transaksi keuangan yang dilarang
dalam Islam. Sedangkan prinsip keadilan dan transparansi yaitu bank harus memberikan informasi yang lebih jelas kepada nasabah hak dan memberikan kewajiban pada nasabah. Contohnya penerapan akad mudharabah dan akad musyarakah. Yang ketiga ada prinsip kemitraan, yaitu berperan sebagai mitra bisnis bagi nasabah, bukan hanya sebagai pemberi pinjaman dalam transaksi keuangan. Bank dan nasabah bekerja sama untuk mencapai keuntungan bersama dengan nasabah kepada sesama. Nah, larangan gahari dan masyir, yaitu Islam melarang transaksi yang mengandung ketidakpastian dan spekulasi, yaitu karena terdapat menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak. Baik, kita masuk di prinsip penyaluran dana pada bank syariah. Itu penyaluran dana pada bank syariah dari pihak yang memiliki kelebihan dana yaitu sahibul mal kepada pihak yang membutuhkan dana untuk kegiatan produktif yaitu mudharib, yaitu pihak bank syariah menyalurkan dana yang telah dihimpun dari masyarakat melalui berbagai program biaya sesuai dengan prinsip syariah dalam sistem pembagian perbankan syariah. Kita masuk di poin berikutnya itu prinsip pelaksanaan fungsi jasa keuangan dalam bank syariah. Nah, pelaksanaan kehati-hatian tata kelola yang baik juga dilaksanakan oleh OJK sebagai halnya pada perbankan konvensional, namun dengan peratara dan sistem kepengawasan yang disesuaikan dengan sistem operasional perbankan syariah. Baik, kita masuk di kelompok yang ketiga, yaitu analisis tujuan aset transaksi dan laporan keuangan bank syariah. Nah, yang pertama itu tujuan laporan keuangan syariah yaitu adalah penyediaan informasi bermanfaat bagi pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan ekonomi serta memastikan bahwa seluruh aktivitas keuangan sesuai dengan prinsip syariah. Adapun aset transaksi syariah memerlukan prinsip syariah dalam setiap aktivitas ekonomi Islam, yaitu asas tersebut meliputi persaudaraan, keadilan, kemaslahatan, keseimbangan, dan universalisme. Adapun asumsi dasar dalam akuntansi syariah meliputi dasar aktual dan kelangsungan usaha. Nah, aktual itu mengakui transaksi pada saat terjadinya, sedangkan pembagian hasil usaha menggunakan dasar kas sebagai bentuk kehati-hatian. Sedangkan laporan keuangan syariah yaitu terdiri laporan posisi keuangan yaitu neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan kas. Nah, yang poin terakhir yaitu laporan catatan atas laporan keuangan syariah. Nah, merupakan bagian integral dari laporan keuangan yang memberikan penjelasan rinci mengenai kebijakan dan akuntansi pas pelaporan keuangan serta informasi tambahan lainnya. Baik, kita masuk di kelompok 4 yaitu cost system dan accumulation, yaitu merupakan cost system adalah merupakan metode yang digunakan perusahaan untuk mengumpulkan atau mengukur dan menulis biaya unit produksi. Biaya yang dikalkulasikan dapat berubah biaya aktual maupun biaya standar. Adapun jenis-jenis cost system yaitu sistem biaya aktual, yaitu sistem penerapan harga pokok ketika biaya telah terjadi penyajian hasil yang dikeluarkan setelah seluruh kegiatan operasional sesuai dalam prinsip suatu periode akuntansi. Adapun dalam sistem biaya standar, nah sistem biaya standar itu yaitu perubahan harga pokok yang berdasarkan biaya yang telah ditentukan sebelum produk pada akhir periode dilakukan perbandingan antara biaya aktual maupun biaya standar sehingga timbul variansi overhead atau under overhead. Yaitu sistem ketiga yaitu sistem biaya normal, yaitu sistem perubahan biaya utama berdasarkan biaya aktual dan biaya overhead berdasarkan tarif yang ditentukan di muka tarif overhead, yaitu dihitung dari anggaran biaya overhead dibagi menjadi anggaran aktivitas. Adapun cost counting accumulation yaitu adalah proses sistematis dalam pengumpulan atau pencatatan dan pengelompokan seluruh biaya produksi yang meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Masuk di poin terakhir yaitu proses akumulasi biaya, yaitu pengumpulan data biaya, pengelompokan data biaya, menganalisis biaya overhead, pencatatan biaya dalam strategi akuntansi, penghitungan biaya produksi, pengendalian biaya, evaluasi dan analisis biaya, dan pelaporan biaya. Baik, kita masuk di kelompok kelima yaitu job order costing, yaitu pengertian job order costing dalam akuntansi biaya adalah sistem akuntansi biaya yang digunakan perusahaan untuk
lacak atau mengakumulasi biaya produksi secara spesifik pada setiap pesanan atau proyek individu. Metode digunakan untuk bisnis yang memproduksi barang maupun jasa yang unik dalam tidak seragam, yaitu yang setiap pesanannya itu berbeda bentuk maupun ukuran maupun volume. Adapun cara menghitung biaya produksi menggunakan metode job order costing ada 3, yaitu biaya bahan baku langsung, adapun biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Job order costing juga mempunyai kelebihan, yaitu mendukung pengembangan bisnis, meningkatkan produktivitas, memudahkan pengurangan probabilitas, membandingkan hasil secara akurat, menghindari kesalahan pemikiran biaya. Dan job order costing juga mempunyai kelemahan, yaitu memerlukan dokumen yang sangat banyak, sulit dalam mengukur biaya dan tepat, potensi yang konflik internal karena alokasi biaya overhead yang berbasis perpikiran, kesulitan mengendalikan biaya overhead. Baik, kita masuk di kelompok ke-6, yaitu proses costing. Yaitu pengertian proses costingnya adalah akuntansi biaya yang digunakan untuk menghitung harga pokok produksi pada perusahaan yang memproduksi barang secara massal, seragam, dan terus-menerus. Yaitu terus-menerus dalam metode ini semua biaya produksi yang terjadi disesuaikan dalam departemen selama satu periode, dikumpulkan kemudian dibagi rata ke seluruh unit yang dihasilkan untuk memudahkan biaya per unit. Adapun proses produksi berjalan secara terus-menerus. Pabrik berproses setiap tanpa menunggu pesanan terlebih dahulu. Contohnya pabrik semen, produksi yang dihasilkan seragam seperti baju, yaitu produksi dengan unit biaya yang lain frekuensi atau sama. Biaya dikumpulkan departemen bukan berpesanan. Semua biaya terjadi di departemen A selama sebulan ini dikumpulkan menjadi satu, bukan terpisah-pisah per batch atau per pesanan. Nah, ada 2 atau lebih departemen yang berurutan, misalnya departemen penggilingan, departemen pencampuran, dan departemen pengemasan. Itu contohnya industri pengguna proses costing, yaitu pengolahan minyak seperti minyak goreng, bensin, dan solar. Sedangkan industri tekstil seperti kain, benang, dan pakaian jadi. Sedangkan produk industri kertas yaitu seperti kertas, HVS, kardus, maupun tisu. Adapun elemen biaya dalam proses costing yaitu ada biaya bahan baku, yaitu adalah biaya yang dikeluarkan untuk membeli atau menggunakan bahan yang langsung diolah menjadi produk bahan baku. Inilah yang seperti fisik menjadi bagian dari produksi akhir, contohnya pabrik tahu, pabrik tekstil, dan pabrik cat. Sedangkan yang kedua itu biaya tenaga kerja langsung, yaitu biaya tenaga kerja langsung seperti upah atau gaji yang dibayarkan kepada karyawan secara langsung menjalankan proses produksi, contohnya operator mesin dan lini produksi, pekerja yang mengemas atau produksi, atau teknis yang memproduksikan peralatan. Pengolahan biaya yang dicatat dalam departemen berdasarkan jam kerja aktual yang dihabiskan departemen tersebut. Adapun biaya overhead pabrik yaitu adalah biaya semua produksi selain bahan baku dan tenaga kerja langsung, contohnya biaya listrik, biaya mesin produksi, penyusutan depresiasi atau mesin yang peralatan pabrik, biaya perawatan, serta biaya perbaikan mesin, gaji supplier atau mandor produksi, biaya asuransi dan gaji dan gedung. Yang terakhir adalah biaya konversional, yaitu adalah proses costing biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik sering digabungkan menjadi satu istilah yang disebut biaya konversi. Itulah materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.